Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Qadim Azali. Allah itu Qadim Azali, tetapi ada meliputi sekalian alam. Yang meliputi sekalian alam itu zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, semuanya ada di dalam alam. Sekalian baru alam itu mengambil ruang. Ruang itu adalah tubuh yang kosong. Dalam kosonglah berbagai-bagai alam itu ada. Tubuh kosong itu tidak bisa kita sebut alam, melainkan disebut tubuhnya alam. Kosong itulah af'al Allah. Kehidupan kita seperti kehidupan ikan di dalam air. Ikan dan air tidak bisa bercerai. Begitulah tubuh dengan nyawa. Kalau tidak ada ruang tempat berada, tentulah tidak ada keduanya. Keberadaan kita ini memerlukan ruang. Pahamilah betul-betul sampai paham masalah ruang ini. Di bangku sekolahan saja ada pelajaran ilmu ukur ruang. Dalam hati ada cahaya, tentulah ada yang berdiri pada cahaya itu. Cahaya lampu saja terang, mustahil tidak ada yang berdiri di dalam cahaya itu. Yang ada di dalam cahaya itu Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah diri kita yang batin. Diri ini ada di sama tengah hati, biasa disebut rahasia atau nyawa. Perhimpunan diri itulah Roh Kudus. Sewaktu kita takbir ihram, semua berhimpun di dalam rahasia yang di sama tengah hati. Jangan dihimpun-himpunkan. Sudah begitulah ketentuannya kalau kita takbir ihram. Kalau sudah tahu, hendaklah berkhidmat pada Allah. Jangan terpengaruh dengan yang datang-datang, terpandang-pandang, terlintas-lintas. Bisa menjadi balak kalau kita terpaku dengan yang datang-datang, terpandang-pandang, terlintas-lintas itu, sebab akan merusakkan sholat kita. Terpaku dengan yang datang-datang, terpandang-pandang, terlintas-lintas itu akan mendatangkan bahaya pada diri kita, karena jin setan iblis bisa meniru apa saja. Kalau terpaku pada hal-hal itu, lalu ia sampai masuk ke badan kita, akan menjadi balak. Ini banyak terjadi pada orang yang sedang berzikir, terpaku dengan yang datang-datang, terpandang-pandang, terlintas-lintas ini. Lalu orang ini asik dengan yang datang-datang, terpandang-pandang, terlintas-lintas itu, lalu masuklah ke badannya. Tidak tahu dia bahwa itu bukan cahaya Allah, justru setan yang masuk ke badan. Maka perlu dijaga pengkhidmat kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Orang yang sudah tahu ke laisa kamitslihi syai'unnya Allah tidak mungkin akan terpengaruh dengan yang datang-datang, terpandang-pandang, terlintas-lintas, karena semua itu bukan Tuhan. Tuhan tetap laisa kamitslihi syai'un. Seperti bola lampu senter, apabila kuat terangnya, tidak kelihatan kawat di dalamnya. Seperti besi yang ditempa, tidak kelihatan lagi besinya, bara saja yang kelihatan. Begitulah semestinya kita dalam ibadah apa saja, tidak ada pengaruh-pengaruh lagi. Kita akan merasakan perbuatan Allah saja yang ada. Disinilah kita perlu berkhidmat pada Allah, dan kita akan mendapat pelajaran dari Allah. Khidmatkan diri kita pada Allah yang laisa kamitslihi syai'un.
maka kita akan merasalah laisa kamitslihi syai'un-nya Allah itu. Rahasia Allah itulah Roh Kudus, diri yang kuasa ada pada sama tengah hati. Itulah tempat husnul khotimah. Sholatlah di tempat husnul khotimah, yakni tempat yang penuh rahmat. Orang menyebut Allah, yang disebutnya itulah kebesaran diri yang Maha Esa. Tuhan membuktikan kemahaesaan dirinya, diadakannya zat, sifat asma, af'alnya menjadi sekalian alam. Itulah sebabnya alam itu rahasia Tuhan. Rahasianya, kalau kita sudah tahu yang dinamakan rahasia Tuhan itu, tahulah kita bahwa Tuhan itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Tuhan menjadikan zat, sifat, asma, af'al. Tentulah Tuhan bukan zat, bukan sifat, bukan asma, bukan af'al, karena tidak ada yang menjadikan atau menciptakan Tuhan. Untuk apa yang dijadikan Tuhan mau kita samakan dengan Tuhan? Lebih baik kita khidmatkan saja diri kita pada Tuhan. Akan terbukalah kerahasiaan Tuhan. Mau bertemu dengan barang yang hilang, kita mencari ke sana ke sini. Kalau mau mencari Tuhan, tidak perlu cari ke sana ke sini. Sebaik-baiknya diam saja. Karena Tuhan tidak bergerak, tidak diam, tidak datang pergi, tidak keluar masuk, tidak naik turun. Yang naik turun keluar masuk itu napas. Napas bukan Tuhan. Lebih baik masuk ke tempat husnul khotimah. Orang tahu diam secara syariat saja, seperti melamun ketika susah. Diam yang dikatakan di sini bukan yang seperti itu, melainkan diam yang dikatakan Rasulullah sebagai diam itu emas. Diam yang bernilai emas ini bagaimana? Inilah diam yang perlu dicari dan dipelajari. Diam emas yang diperintahkan Nabi inilah yang mesti kita cari dan kita praktekkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.